render. Tapi walaupun begitu kita tunggu juga lah nanti keputusan dari sidang isbat. Iya. Ini perhitungan saja tadi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya coba untuk mengambil judul yaitu tentang pelaksanaan sholat Aid. Karena pelaksanaan sholat Aid ini kita laksanakan hanya 2 kali dalam setahun. Yang pertama kita tengok dulu tentang hukum melaksanakannya. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini, hukum melaksanakan sholat Aid itu adalah sunnah, ya kan? Sunnah. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan sunnat muakkad. Sunnah muakkadah. Berarti tingkatan yang tertinggi daripada sunnah. Sunnat muakkad. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang terkena wajibnya Jumat. Ibu-ibu wajib Jumat tidak? Tidak. Berarti tidaklah. Berarti yang sunat muakkad ini bagi orang yang terkena kewajiban Jumat, yaitu kaum laki-laki. Kaum laki-laki yang sunat muakkad dia, ya kan? Jadi macam mana kalau seandainya dilaksanakan oleh kaum ibu? Ya tak apa-apa. Begitu dia, tak apa-apa, tak masalah. Sama seperti Jumat itu, ya kan? Walaupun Jumat itu wajib bagi laki-laki, tapi kalau seandainya kaum ibu ikut melaksanakannya, lepas zuhurnya, begitu saja itu. Artinya apa? Tidak pala dianjurkan bagi kaum ibu. Tapi janganlah pula gara-gara begitu, udahlah aku nanti akan datang ini tak sumbang khayal aku lagi. Makajuk pula dia, ya kan? Jadi saya sembahyang Jumat, sholat Jumat dan nanti. Ya boleh, boleh. Kalau memang aku boleh. Waktu zaman dulu saya ingat ya kan ada namanya Yasin Akbar itu, ya kan? Yasin Akbar itu. Ini ketepatan hari Jumat. Jadi begitu kaum ibu ini sampai ke masjid di luar daerah tadi, Jumat dilaksanakan, ikut orang tuh, ya tidak apa-apa. Lepas zuhurnya tak lagi wajib melaksanakan sholat zuhur. Hanya saja tidak diperintahkan, tak diwajibkan. Tak diwajibkan bukan berarti tak boleh. Ini pun begitu juga. Sunnat muakkad bagi kaum laki-laki. Tapi bagi kaum perempuan boleh melaksanakannya. Itulah dia, boleh dilaksanakan oleh kaum wanita, anak-anak, bahkan hamba sahaya zaman dulu ini kan. Orang yang masih musafir, yang tidak berniat untuk mukim, boleh melaksanakannya. Tapi yang disunnah muakkad tadi, kaum laki-laki. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu pelaksanaannya, sebagaimana kok kita selama ini kalau dilaporkan kepada jam tengah 8 ya kan. Sebenarnya yang disebutkan dalam kitab itu setelah terbitnya matahari seukuran 1 atau 2 tombak dia. Atau kira-kira setelah setengah jam terbit matahari sampai sebelum zuhur. Jadi itulah waktunya. Dari mulai setengah jam terbit matahari sampai sebelum zuhur, itulah waktu melaksanakan sholat Aid tadi itu. Berarti sholat Aid itu tak harus setengah 8 pala, ya kan? Jam 11 pun boleh dilaksanakan misalnya. Nah, itulah, ya kan? Adapun sholat Idul Adha disunnahkan untuk menyegerakannya. Di awal tadi itu disegerakan untuk mencopatkan melaksanakan sholat Idul Adha tadi itu. Mengapa begitu?
Karena yang namanya Idul Adha ini kan orang mau habis itu sibuk menyembelih hewan kurban. Entah jadi panitia, entah jadi petugas, entah jadi yang berkurban itu. Makanya disegerakan untuk melaksanakannya. Kemudian kalau Idul Fitri tadi disunnahkan untuk melambatkannya sedikit. Lebih cepatan dilaksanakan Idul Adha daripada Idul Fitri. Kemudian lagi perbedaannya, kalau sholat Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan dulu, baru berangkat sholat. Itu Idul Fitri. Mengapa begitu? Karena sudah lama kita puasa itu sebulan toh. Iya. Tetapi sholat Idul Adha kita disunnahkan untuk puasa dulu. Jadi karena tadi kita disunnahkan untuk puasa, makanya tadi cepat laksanakan supaya orang cepat berbukonya, begitu dia. Ya kan? Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika tidak mengetahui keputusan tentang hari raya, tapi ini sering terjadi untuk puasa apa ya kan, puasa Ramadan ya kan. Jika tidak mengetahui keputusan hari raya, kecuali setelah tergelincirnya matahari atau bulan tidak terlihat oleh semua orang, ya kan, bulan tak nampak. Dan mereka baru bersaksi melihat bulan setelah tergelincirnya matahari. Jadi tadi itu saya bilang ini untuk hari raya Idul Fitri yang sering kayak gini ya kan, bingung. Puasa besok hari raya tidak ya, begitu kan. Jadi kalau memang seperti ini kejadiannya, maka setelah habis zuhur baru ada orang berkata udah tiba hari raya katanya. Sementara kita kan masih puasa juga situ. Maka dalam keadaan seperti itu, kalau di zaman Nabi orang yang melihat itu disumpah supaya dia tuh jangan berbohong, ya kan, disumpah dia bersaksi, ya kan. Dan itu pun harus 2 orang, begitu dia. Jadi begini itu sebenarnya, ya kan. Kejadian udah masak lontong ya kan. Tak jadi